Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. فقال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Insyaallah para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan di pelajaran kedua. Di sini kita akan membahas tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah menurut bahasa adalah meminta perlindungan, ya. Menurut bahasa adalah meminta perlindungan. Dan disebutkan di dalam Al-Qaulus Sadid fi ilmi tajwid. Saya ulang kembali ya. Dan disebutkan di Al-Qaulus Sadid fi ilmi tajwid tentang al-isti'adzah. Bahwasanya al-isti'adzah adalah lafzun yahsulu bihi al-iltija'u ila Allah wa tahassunu bihi minasyaitani. Yang artinya adalah lafzun. Al-isti'adzah adalah sebuah lafaz yahsulu bihi al-iltija'u ila Allah, yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Wa tahassunu bihi minasyaitan. Dan yang kedua adalah at-tahassun, yaitu pembentengan diri minasyaitan, dari syaitan. Yang selanjutnya adalah bentuk bacaan al-isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Saya ulang kembali, ada bentuk bacaan al-isti'adzah. Di sini kita sebutkan dua ya. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan yang kedua adalah a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, makna al-isti'adzah. Makna al-isti'adzah adalah a'udzu, aku meminta perlindungan, billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari keburukan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Hal ini disebutkan di dalam Dirasat Ilmi Tajwid Al-Mutaqaddimin halaman 49. Lalu selanjutnya adalah tentang faidah dan hikmah bacaan al-isti'adzah. Faidah dan hikmah isti'adzah. Isti'adzah, di antara faidah dan hikmahnya adalah dapat menjauhkan was-was dan godaan syaitan agar qari atau pembaca Al-Quran bisa mentadaburi, memahami, dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Saya ulang kembali bahwasanya di antara faidah dan hikmah bacaan al-isti'adzah adalah dapat menjauhkan was-was dan godaan syaitan agar qari atau pembaca Al-Quran bisa mentadaburi, bisa memahami, dan bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah yang berkata,
ketika berbicara tentang pensyariatan al-isti'adzah sebelum qiraah atau membaca Al-Quran. Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di antara fungsi al-isti'adzah yang kita baca sebelum membaca Al-Quran adalah berfungsi sebagai penyuci mulut dari perkataan kotor dan sia-sia yang telah dilakukannya, di samping sebagai persiapan sebelum baca kalamullah. Jadi sebagai penyuci mulut kita yang mungkin sebelumnya telah berkata perkataan kotor, atau sebelum baca Al-Quran kita berkata dengan perkataan yang sia-sia. Ini adalah, ia pun merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kesalahan yang akan muncul sewaktu qiraah. Selanjutnya adalah serta pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT untuk melindungi. Maka kita bilang a'udzu billah. Itu kita mengakui tentang kekuasaan Allah SWT. Terus selanjutnya juga mengingat ketidakmampuan seorang hamba dalam menghadapi musuh yang tersembunyi, yaitu syaitan. Kita mengakui diri kita bahwasanya kita tidak dapat melindungi diri kita dari musuh yang kita tahu dia adalah syaitan, kecuali yang dapat melindungi kita itu adalah Allah. Sungguhnya tidak ada yang sanggup untuk mencegah musuh itu kecuali Allah, Rabb yang menciptakannya. Dan kita lanjutkan di hukum pembacaan al-isti'adzah. Ada dua pendapat seputar hukum mengucapkan isti'adzah, yaitu yang ada juga yang mengatakan wajib membaca al-isti'adzah sebelum baca Al-Quran, dan juga ada yang mengatakan sunnahnya untuk membaca al-isti'adzah sebelum kita membaca Al-Quran. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, ya, atas dasar memahami perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah An-Nahl ayat ke-98. Ibnu Abdul Razak rahimahullah meriwayatkan dalam musannafnya dari Atta bahwa dia berkata, isti'adzah itu wajib pada setiap qiraah dalam salat ataupun di luar salat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Mereka memaknai perintah Allah pada surah An-Nahl yang tadi dibacakan adalah bahwa itu adalah sunnah. Selanjutnya adalah untuk waktu kapan kita membaca al-isti'adzah. Isti'adzah atau kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau tadi a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, itu kita baca ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah SWT tadi dalam surah An-Nahl ayat ke-98, itu wa idza qara'tal Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an. Jadi disyariatkan ini adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, annal isti'adzata qabla al-qira'ati i'lamun bi anna al-ma'tiya bihi ba'daha al-Qur'an. Isti'adzah sebelum qira'ah merupakan pemberitahuan bahwa yang akan dibaca adalah Al-Qur'an. Walihadza lam tusyra' al-isti'adzatu baina yaday kalamin ghairi. Karena itu tidak disyariatkan membaca isti'adzah sebelum bacaan apapun selain Al-Quran. Bal isti'adzatu muqaddimatun wa tanbihun lis-sami'i anna alladhi ya'ti ba'daha huwa tilawah. Ia merupakan muqaddimah atau pembuka dan peringatan bagi yang mendengar bahwa yang terjadi setelahnya adalah at-tilawah, itu tilawah. فَإِذَا سَمِعَ السَّامِعُ الْإِسْتِعَاذَةَ إِسْتَعَدَّ لِسِمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى. Jadi apabila seorang mendengarkan isti'adzah, hendaknya dia bersiap-siap untuk mendengar kalamullah. ثُمَّ شُرِعَ ذَلِكَ لِلْقَارِئِ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ.
Dan selanjutnya adalah maka membaca isti'adzah ini disyariatkan bagi qori atau yang mau membaca Al-Qur'an. Wa in kana wahdahu, walaupun dalam keadaan sendiri. Jadi tidak mendengar, tidak melihat oh ini kalau banyak kita baca, kalau sendiri tidak. Tapi walaupun sendiri, di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya wa in kana wahdahu, walaupun dia keadaan sendiri tetap dia membaca al-isti'adzah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 5. Dzakarna min hadhil hikami wa ghairiha. Dengan alasan dan hikmah tersebut di atas dan disebabkan oleh hikmah-hikmah yang lainnya. Selanjutnya adalah untuk jumlah bacaan al-isti'adzah. Bacaan isti'adzah diucapkan 1 kali sebelum memulai qiraah. Jadi cukup ketika kita akan baca 1 juz, ketika memulai saja kita baca al-isti'adzah. Jadi bukan setiap memulai surat contohnya. Bacaan isti'adzah diucapkan 1 kali sebelum memulai qiraah. Baik di dalam maupun di luar salat. Makanya kadang kita ketika mau awal-awal itu baca isti'adzah kan, ketika setelah takbiratul ihram. Selanjutnya adalah ucapan ini tidak diulang kecuali setelah memutus qiraah. Diulang boleh, tapi setelah memutus qiraah, seperti terhenti atau misalnya seperti berbicara atau menjawab salam. Jadi terhentinya karena dia diam dulu, misal minum dulu, makan dulu, maka dia ketika memulai baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau dia tidak terputus, katakan cuma hanya surat berganti surat dan tidak ada bicara, tidak ada jawab salam, maka teruskan tidak membaca lagi al-isti'adzah. Adapun memutus bacaan karena kondisi darurat seperti apa? Ketika kita baca Al-Quran kita bersin. Apakah akan kita baca lagi al-isti'adzah atau tidak? Seperti bersin, berdahak, batuk, atau berbicara sesuatu yang terkait dengan perihal qiraah, maka tidak perlu untuk mengulangi al-isti'adzah. Jadi diteruskan aja. Selanjutnya adalah membaca al-isti'adzah berdasarkan kondisi. Yang kedua, yang jelasannya adalah isti'adzah dapat dibaca dengan 2 cara, yaitu jahar. Apa itu jahar? Suaranya keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dengan suara sir, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi cukup dia mungkin yang dengarnya itu. Isti'adzah dibaca secara zahar atau kedengaran ya. Itu ada yang pertama dan yang keduanya. Yang pertama adalah qori berada pada qiraah jahar dan ada orang yang mendengarkan bacaannya. Nah, bisa juga ketika dalam di jahar didengarkan orang, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, dia berada di tengah jemaah dan ia yang memulai bacaannya. Katakan dia yang mungkin yang mimpin dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah al-isti'adzah dibaca secara sir atau enggak terdengar ya, enggak nampak itu. Yaitu pertama, ketika qori itu berada pada qiraah sir, dia pun enggak terdengar orang, dia cuman disembunyikan bacaannya. Yang kedua, dalam keadaan sendirian. Keadaan sendirian, udah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi ketika dia baca sendirian. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah qiraah dengan daur atau secara bergantian di antara jemaah. Dan qori bukan orang yang pertama memulainya. Jadi ini pun dibaca secara sir ya, kayak bergantian. Katakan ini kita sedang baca satu halaman. Contoh di halaman terakhir ada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi enggak usah dibaca. Ini saya bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Al-Ikhlas. Yang sini bagian surah Al-Falaq, maka dia enggak usah baca enggak apa-apa. Dia langsung bismillah lalu surat Al-Falaq. Yang selanjutnya adalah kapan dibaca sir juga adalah qiraah dalam salat ya. Jahriyah ataupun siriyah.
Ya, salat Isya jahar kan, kedengaran suaranya Al-Fatihah tapi a'udzubillahnya disembunyikan. Da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selama ini kita dapatin pun imam seperti itu kan. Jadi dia mensirkan daripada al-isti'adzahnya. Baru dia kita dengar paling bismillah. Yang kesembilan adalah alasan al-isti'adzah dibaca jahar dan dibaca sir ya. Isti'adzah dijaharkan dengan maksud agar pendengar diam untuk mendengarkan qiraah dari awal bacaan hingga tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Adapun ucapan ini adalah syiar dan pertanda bagi qiraah Al-Qur'an. Yang terakhir adalah isti'adzah disirkan untuk membedakan bacaan Al-Qur'an dan bacaan yang bukan Al-Qur'an. Ya, maka tadi fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka adalah meminta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk. Untuk membedakan, jadi kalau saya baca Quran misal dengan baca Al-Qur'an, maka di antara pembedanya dalam kita membaca al-isti'adzah tadi. Bagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl tadi. Mungkin cukup untuk al-isti'adzah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan seputar dengan kalimat basmalah atau pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.